adalah ormas di luar perkumpulan NU. NU tidak punya banom yang namanya PWI. Ini harus jelas. Itu orang NU ya di mana-mana. Orang sing ning Mardani ana, sing ning Pemuda Pancasila ya ada. Ini adalah ormas di luar Nahdlatul Ulama. Nah, pendiriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam struktur PWI, mungkin di sini orang nggak berarti. Ini membela akan dievaluasi. Kalau selama ini yang sampean dengarkan bahwa PWI mau menghembuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ada video menarik ya, itu datang dari Kiai Aminuddin, yaitu Ketua PCNU Demak. Nah, jadi kayaknya ini orang baru bangun tidur, saudara sekalian. Baru ikut nimbrung langsung fitnah PWI yang mengatakan bahwa gerakan di luar NU ya, saudara sekalian. Nah, jadi langsung ditanggapi oleh Abah Setu ya, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak tanggapan dari Abah Setu. Abah dikirimkan video ya dari statement yang kalau menurut Abah adalah dari orang yang baru bangun tidur ya. Ada seorang beliau adalah ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Demak ya. Dan ini maka Abah ngajak kepada Kiai Mubarok nih, pengurus Jawa Tengah, harus ditemui beliau ya. Ditabayun apa maksudnya gitu. Karena agak aneh saja, dan juga demikian wahai ini King of Muhibbin Kiai Muharrar ya. Kiai Muharrar pemilik Demak juga. Tadi Abah juga menganjurkan panjenengan coba temui Kiai Aminuddin itu tadi semua ya. Karena rasa-rasanya kok lucu ya. Kayaknya baru bangun dari tidur. Kayak sepertinya baru bangun dari tidur, kemudian baru tahu ada diskursus nasab, kemudian baru dengar tentang adalah PWILS, sehingga membuat statement yang demikian ya. Kayak tidak pernah baca YouTube, tidak pernah nonton YouTube gitu kan, atau barangkali tidak pernah mengikuti kiai yang satu ini tentang perkembangan bagaimana pejuang Wali Songo ini, perjuangan Wali Songo PWI LS ini, Laskar Sabirillah, sudah demikian berkembang ya. Bahkan sekarang hari ini alhamdulillah kita adalah bergabungnya tokoh-tokoh yang seperti Jenderal Dudung, Jenderal Nur Wahid, dan juga bergabungnya para ulama-ulama sepuh ya, sahabat ya ini. Maka pernyataan yang agak aneh daripada ketua PC ya dari Demak ini kayaknya adalah gus-gus yang ada di Demak ya tadi semua, terutama adalah Kiai Mubarok. Kiai kalau bisa datangin beliau, karena kalau seandainya dibiarkan ada orang-orang ngigau semacam ini ya, apalagi memfitnah PWI ya, sudah nyata PWI ini adalah berhasil juga, diantaranya adalah salah satunya adalah mengambil alih adalah kepengurusan Jatman dari Habib Lutfi bin Yahya ya. Sampai hari ini ya, karena kita terus gaungkan tentang Lutfi bin Yahya, bahkan juga termasuk dengar-dengar hari ini katanya muktamar tandingan Jatman yang akan dibuat oleh Lutfi bin Yahya adalah di cancel ya, ditunda sampai batas waktu yang tidak diketahui. Dulu Abah dapat awal undangan tanggal 20 Desember, kemudian berpindah tanggal 30 Desember, kemudian berpindah kepada Januari ya tadi semua.
Dan hari ini katanya konfirmasinya adalah, nah inilah Kiai Aminuddin, bahwa sesungguhnya kalau panjenengan ini sedikit melek ya, tadi semua apa namanya, barangkali panjenengan akan lihat bagaimana kiprah daripada perjuangan Wali Songo ya, yang sudah berdiri 1 tahun. Baru saja kita dalam melaksanakan Rakernas ya, yang mana pada saat Rakernas kita pun dihadiri oleh sesepuh kita adalah apa namanya Jenderal Dudung ya, yang merupakan one team press daripada Bapak Prabowo. Jadi tolong ya, sebelum Anda bangun itu cuci muka ya, jangan baru tidur bangun kemudian bikin komen ke sana kemari memfitnah daripada PWILS. Ini bahaya tadi semua ya. Dan semoga juga sahabat-sahabat yang di Jawa Tengah tadi semua, di kabupaten-kabupaten sekitar Demak adalah lebih bijaksana. Sebaiknya ada diundang beliau untuk tabayun tadi semua, menjelaskan, karena agak aneh gitu kan. Kalau seandainya kasus di khusus nasab ini baru muncul, kemudian ada seorang yang dari PCNU teriak gitu kan seperti itu, mungkin dia belum punya HP gitu kan tadi, atau barangkali dia belum gabung dengan YouTube sehingga tidak pernah nonton berita apa yang terjadi di YouTube gitu kan tadi. Tapi kalau sekarang begitu udah berjalan hampir 2 tahun, di mana PWILS sekarang sudah punya adalah struktur pengurus, yang di mana pengurusnya adalah merupakan putra-putri terbaik daripada apa namanya keturunan-keturunan Wali Songo ya, diantaranya Gus Abbas, Kiai Madudin ya, dan seluruh tokoh-tokoh yang ada adalah dari Gus-Gus yang kebanyakan adalah keturunan-keturunan daripada Wali Songo. Bagaimana begitu teganya panjenengan langsung menuduh bahwa orang-orang ini adalah, nah inilah ya barangkali. Jadi tapi nggak usah ribut sahabat. Tetapi yang semacam ini harus ditanggapi ya. Kalau tidak ditanggapi nanti muncul ketua PC lain yang baru bangun tidur dan ngigo gitu kan tadi ya. Karena kasihan gitu kan tadi. Dan ini juga yang menjadikan kita jujur saja memang untuk kepengurusan apa namanya NU sekarang itu di beberapa daerah ya, maaf ya, termasuk di daerah saya sendiri, kelihatannya adalah juga sama. Tapi mendingan diam gitu kan tadi. Ya, walaupun adalah Sukabumi tidak saya tahu adalah ketua PC Kabupaten Sukabumi adalah adik saya juga adalah, termasuk adalah juga adalah walaupun beliau belum bicara apa-apa, tapi minimal beliau adalah diam tadi semua ya. Diam itu lebih arif sebetulnya ya. Nah sebenarnya juga kalau Rois Am dulu begitu kejadian ini adalah beliau lebih memilih diam gitu kan tadi. Kalau seandainya kita mengambil tindakan, mengambil apa namanya statement yang kadang-kadang tidak pas, malah kelihatannya blunder gitu kan tadi. Dan kelihatannya adalah Kiai Miftahul Ahyar adalah diantara salah seorang tokoh yang blunder gitu kan tadi. Padahal kalau beliau adalah duduk sebagai orang tua yang bijaksana, kemudian apapun adalah reaksi, adalah gelombang yang ada di bawah itu adalah seharusnya adalah ditabayun tadi semua ya. Maka tentu tidak akan seramai hari ini tadi semua gitu kan. Nah ini muncul ya, ini bukan dari Rois PBNU, bukan muncul dari PW, bahkan di Jawa Tengah itu setahu saya adalah Kiai Mubarok itu adalah apa namanya wakil ya daripada Rois, apa namanya wakil daripada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama adalah Jawa Tengah, yang sekaligus beliau adalah juga sebagai ketua PWI adalah Jawa Tengah ya. Maka Kiai Muharrar ini Abah ngutus panjenengan nih, Pang coba undang itu ke apa namanya ketua PC NU Demak ini, ojo ngoceh ngoyongono gitu kan tadi. Memalukan untuk seorang ketua PC tadi semua, karena PC itu adalah pengurus cabang dalam membawahi banyak kecamatan. Tapi kalau seandainya adalah yang orangnya tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi, ya. Dan Abah mengklasifikasikan sahabat orang-orang di Nahdlatul Ulama baik di PBNU maupun di PW maupun di PC, ada sebagian yang apa namanya sebagian besar Abah tangkap sesungguhnya mereka sudah paham apa yang sedang terjadi. Sebagian besar dari mereka adalah juga sudah mempelajari sedikit banyak tentang apa namanya gururnya, tentang apa namanya
keadaan Mbak Alwi ini. Ya, apalagi dari banyak sekarang dokumen muncul dari tahun 1929 ada dokumen yang menjelaskan tentang gururnya mereka di tanah air ini, ya. Sekarang muncul banyak dokumen yang baru tentang itu. Maka kata Abah, saya klasifikasikan di seluruh Indonesia ini baik PW maupun PB ada sebagian yang diam. Itu kan menurut Abah lebih bijak dari semua. Daripada apa namanya teriak-teriak di siang hari bolong baru bangun tidur belum cuci muka, ya, tidak paham apa-apa. Nanti apalagi dengan penuduhan yang demikian kepada PWLS kayaknya nggak ngerti siapa PWI itu. Justru PWI ini adalah berdiri sebagai pembelaan adalah daripada apa namanya putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang tidak merasa rela kalau seandainya adalah apa namanya ada sekelompok orang yang merasa mengacak-ngacak bangsa dan negara ini, ya. Kemudian yang keduanya dan juga tidak rela membiarkan para kiainya adalah didawir, membiarkan para kiainya dan ya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak rela dari ceramah-ceramah dakwah yang sudah jauh menyimpang. Maka sesungguhnya Abah berkomunikasi dengan beberapa level tingkatan dari apakah dari PBNU, apakah dari PWNU, sesungguhnya ada mereka yang sudah diam-diam memperhatikan, iya Bah, katanya video mereka ini ngaco ya. Nah itu, ya. Tapi saya bilang tadi, panjenengan berani ngomong nggak? Ternyata dia nggak berani ngomong. Jadi kesimpulannya ada yang sudah oke, tapi nggak berani ngomong, itu kan tadi. Itu lebih bijaksana. Nah, tapi ada yang kedua adalah yang sangat menolak itu adalah mereka bahkan tidak mau mempelajarinya. Ini yang jadi masalah. Padahal kalau sedikit saja mau mempelajari video-video dari Mbak Alwi ini dan video-video tentang banyak hal, tentang pengklaiman, pengakuan dan lain sebagainya, dan sedikit mau terbuka gitu kan tadi. Sebetulnya cukup dengan beberapa video saja kita udah bisa mengambil kesimpulan bahwa bagaimana kita harus bersikap tadi semua. Tapi dia ngotot tanpa mau mengetahui apa yang sedang terjadi. Nah ini contohnya adalah Pak Aminuddin itu tadi semua. Dan lucunya sayangnya itu tadi semua ya. Maka sekali lagi lah ya, kayak begini adalah kewajiban kita PWLS adalah menjelaskan tadi semua. Jangan sampai dituduh bahwa dan lagian mana ada PWLS mengaku banom tadi semua. Kita udah ngerti kok yang kayak gitu. Maka seharusnya ketua PCNU itu udah nggak usah ngomong statement yang demikian, itu lucu gitu kan. Kelihatannya lucu tadi semua. Tadi. Maka sebaiknya panjenengan adalah tabayun kepada ketua PWLS adalah Jawa Tengah ataupun adalah Kabupaten Demak atau juga kepada Kiai Muharor lah tadi semua. Coba undang beliau ke pondok panjenengan, jelaskan oleh panjenengan karena lucu menurut Abah. Karena kalau orang ini didengar oleh banyak ketua PC, nanti kita bukan masalah dia akan berpengaruh kepada orang lain, tapi malu saja kelihatan bodohnya gitu kan tadi semua. Tadi semua ini kayaknya orang bangun tidur dan selama ini tidak pernah punya YouTube, baru tahu ada kasus ini, barangkali itu tuh kayak kasus kayak begitu tuh tadi semua. Sampai orang yang jelas berjuang justru untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama, bahwa PWLS adalah orang-orang yang merupakan adalah anggota dari Nahdlatul Ulama kultural dan semua ya, adalah juga yang cinta kepada Nahdlatul Ulama, bahkan dari keluarga Nahdlatul Ulama semuanya, karena mereka semua keturunan Wali Songo yang justru ingin mempertahankan Nahdlatul Ulama adalah tetap berkibar dengan bendera yang bersih gitu kan tadi, bukan berkibar dengan bendera yang penuh dengan tanda tanya. Nah ini ya, jadi saya kasih tahu kepada ketua PC Demak itu, sesungguhnya PWLS ini justru untuk membela kiai-kiai NU, bukan sebaliknya. Panjenengan menuduh PWLS sebagai ada orang-orang mau menghabisi ulama inilah, aduh, tadi semua ini bahaya, hati-hati tuh tadi semua ya. Yang demikian itu nih, jangan sampai nanti ada yang nggak sabar untuk menerimanya, bisa-bisa kena gebuk gitu tadi semua ya. Tadi cobalah ya, mulai belajar. Maka inilah juga mungkin ke depannya kepada kita, bukan hanya PWNU, kemudian juga PCNU, orang-orang yang ingin mencalonkan jadi
pengurus cabang, pengurus wilayah, apalagi PBNU harus betul-betul orang-orang yang kredibel tadi semua ya. Nalarnya cukup tadi semua ya. Apa namanya, antara dalil akli dan dalil naklinya cukup tadi semua ya. Keilmuannya cukup, wawasannya cukup, wawasan kebangsaannya cukup, pengetahuan tentang Pancasilanya cukup, kebinekaannya cukup tadi semua. Kalau tidak adalah kerdil yang akhirnya akan dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi seperti FPI ya tadi semua. Sama kayak daerah Sukabumi gitu kan tadi. Inilah tadi semua. Karena belajar agama adalah kurung batok gitu kan tadi semua. Akhirnya memandang agama itu adalah secara apa namanya, secara kalau bahasanya itu adalah sumbu pendek gitu kan tadi semua ya. Padahal NU itu adalah, Nahdlatul Ulama itu adalah perlambang. Dengan maka di situ ada apa namanya, tawazun itu adalah perlambang bahwa keluasan wawasan, keluasan kebijaksanaan, kearifan dalam memandang tadi semua ya. Bukan adalah cupet kayak orang yang pakai apa namanya, kacamata kuda. Ya itu. Jadi kayaknya aneh saja dengarnya gitu kan. Itu untuk kepala untuk sebuah apa namanya, ketua MWC saja ranting udah nggak pantas itu nalar yang semacam itu nggak pantas semua tadi, terlalu bodoh gitu kan tadi untuk seorang gitu. Tadi inilah barangkali memang secara nasional inilah harus di apa namanya, ditinjau ulang nih, termasuk yang ketua PC Demak ini gitu kan tadi semua ya. Saya lebih menghargai ketua PC atau ketua PW yang diam daripada bicara tapi adalah tidak mencerminkan NU gitu. Tidak apa-apa berbeda pandangan dengan kami, tetapi kami ingin seseorang partner yang cerdas gitu kan tadi. Bukan partner yang menunjukkan kebodohannya NU gitu kan tadi. Seperti tokoh-tokoh di PBNU ada siapa tuh? Doktor siapa tuh? Pak Harun Roji atau siapa itu tadi semua. Ini kalau kadang-kadang sedang bicara itu, kadang-kadang kita sebagai warga Nahdliyin pun adalah, waduh, maaf bukan menghina gitu kan tadi. Sekelas ngenek toh gitu kan. Karena disinilah sahabat ya, adalah organisasi sebesar NU itu membutuhkan adalah apa namanya, sebuah organisasi hampir 100 tahun didirikan adalah bagaimana untuk mempertahankan, adalah selain mempertahankan adalah NKRI, adalah bagaimana berjuang melawan Belanda bersama Habib Hasyim Asy'ari, tetapi juga bersama dengan itu adalah mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah setelah berdirinya adalah apa namanya, Muhammadiyah, dan juga adalah terjadinya adalah berdirinya kerajaan Arab Saudi yang sudah berpindah kepada Wahabi. Nah inilah ya yang harus kita pahami tentang sejarah. Makanya aneh sekarang kalau orang-orang NU malah justru apa namanya, tergeret kepada aliran-aliran keras gitu kan tadi semua ya. Apalagi adalah orang-orang PCNU, PWNU adalah tergeret kepada khilafah. Ini sebuah kelucuan gitu kan tadi. Tadi semua. Artinya bahwa dia tidak memahami tentang NU itu sendiri ya. Maka kedepannya ini kalau seandainya ada kepengurusan adalah Rois baru di PBNU, dan kemudian juga adalah ketua PBNU yang baru misalnya kapan suatu saat nanti, maka ini harus dipertimbangkan betul tadi semua ya. Adalah apa namanya, untuk pemilihan ini, karena cerminan orang yang tidak siap dan tidak memiliki apa namanya, landasan apa namanya, landasan ilmiah dalam berpikir, landasan apa namanya juga adalah apa, keilmuan dalam agama, akan membuat pandangan itu adalah menjadi narrow minded. Kalau bahasa orang Bogor, narrow minded gitu kan tadi, sempit pemahamannya tadi semua. Jadi ya apa namanya, Kiai Muharrar, tolong tuh PR nih buat penjenengan tadi semua ya. Kalau abah dekat si abah temuin tuh ketua PC Demak itu, dan juga siapa Kiai Mubarak ya, coba diundang beliau itu ya tadi semua. Tanya maunya apa tadi, karena biasanya teriaknya yang kenceng begini di siang hari tanpa ada angin, tanpa hujan, ini khawatir ada sesuatu ini ya. Itu saja barangkali yang dari tanggapan abah. Kenapa kita perlu menanggapi hal yang demikian, biar tidak bermunculan orang-orang kayak Aminuddin yang lain, yang adalah apa namanya, bangun di siang hari belum cuci muka kemudian membuat statement tadi semua ya.
Terima kasih, semoga Kiai Manudin sehat semua ya. Tapi kemudian marilah kita mencintai negara ini. Karena PWI LS ini adalah, kalau Anda mengerti sejarah bagaimana LS ini adalah zaman pergerakan dulu adalah, maka sesungguhnya adalah sama ya. Kalau zaman-zaman Nabi dulu adalah zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ada mirip tuh yang seperti itu. Bagaimana menggelorakan adalah jihad cinta tanah air. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi pada saat Banu Fatimiyah Mesir itulah hancur karena mereka ada kelompok yang mengaku sebagai keluarga Fatimah, tapi ternyata mereka adalah Yahudi Ashkenazi. Nah, disitulah kehancuran sendi-sendi kemasyarakatan, keagamaan, sosial di Mesir saat itu. Sampailah Salahuddin Al-Ayyubi mohon doa kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, ingin menggelorakan, membangkitkan semangat jihad adalah untuk untuk kebangkitan Islam ya. Nah, ini apalagi namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlah adalah bangkit tadi semua ya. Maka barangkali ini udah siklus 100 tahunan, barangkali ini hari ini kayaknya PBNU, NU harus direpres tadi semua ya. Ibaratkan adalah darahnya harus dicuci ulang tadi semua. Karena biasanya siklus 100 tahunan itu dia akan turun kulminasinya ke bawah, dia akan siap-siap untuk bangkit ke atas. Maka inilah barangkali adalah kita harus adalah merupakan bagian daripada kebangkitan daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri ya. Nah, ini barangkali itu saja sebagai komen dari Abah menggunakan waktu, karena biasanya setiap hari Jumat Abah bertemu dengan teman-teman diskusi tentang kebangsaan dan lain sebagainya ya. Jadi inilah yang mungkin yang perlu di-share kepada Pak Prabowo nanti tentang bagaimana adalah diskusi-diskusi kebangsaan ini adalah harus dibangkitkan kembali tadi semua ya. Kalau tidak manusia bangsa Nusantara tertidur, akhirnya pada saat kita tertidur maka disitulah bangsa-bangsa lain yang ingin mengacak-ngacak bangsa kita adalah dengan berbagai tujuan adalah datang pada kita. Jadi jangan salahkan orang lain, sesungguhnya datangnya karena kelengahan kita semua. Maka marilah kita introspeksi diri kita sendiri semua. Marilah kita menjadi anak bangsa yang berguna buat bangsa ini. Jadilah khairun nas anfa'uhum linnas. Marilah kita bermanfaat, yang punya keahlian kayak Kiai Muharrar adalah dengan sistem arba'innya. Ayo sebarkan ke seluruh Nusantara. Ada dengan bahwa kita ataupun barangkali dengan apapun tadi yang siap untuk tahfidnya adalah silakan. Mari kita bangun dengan berbagai elemen kita ini adalah dibangun oleh anak-anak bangsa dengan visi kebangsaan, dengan tidak terlepas daripada prem adalah Garuda Pancasila, dan juga dengan prem adalah kebinekaan adalah untuk Indonesia dari semua ya. Sehat semua panjenengan dimanapun, selamat hari Jumat yang berkah, semoga semuanya adalah dalam kebahagiaan. Abah doakan semuanya, dan juga Abah doakan ke Aminuddin, Muhammad Aminuddin, Ketua PC Demak, semoga juga adalah segera diberikan segera bangun dari tidurnya ya, atau barangkali teman-teman kita yang ada di sana ada memberikan pemberitahuan kepada beliau, barangkali beliau selama ini tertutup tidak punya YouTube sehingga tidak mempelajari apa sedang terjadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.